KKB serang warga di Nduga. Muldoko katakan negara tak tolerir siapapun penyebar teror. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menegaskan pemerintah mengutuk keras aksi kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang menyerang warga sipil di Kampung Nogolait, Kabupaten Nduga, Papua beberapa hari yang lalu. Dia memastikan bahwa pemerintah bergerak cepat untuk menangkap dan memproses hukum pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. KKB Papua kembali melakukan penyerangan terhadap masyarakat sipil di Kabupaten Nduga, Papua. Aksi keji ini menyebabkan 11 orang meninggal dunia, yang diantaranya adalah tokoh agama. Negara tidak pernah mentolerir siapapun yang berupaya menyebar teror, mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, apalagi sampai menimbulkan korban meninggal dunia. Jelas Muldoko dikutip dari siaran persnya Selasa. Dia menilai aksi tersebut perbuatan kejam dan tidak berperi kemanusiaan karena menyerang warga yang sama sekali tidak berdaya. Terlebih, ada tokoh agama yang ikut menjadi korban dalam penyerangan tersebut. Apalagi ada tokoh agama yang ikut menjadi korban. Secara pribadi saya menyampaikan duka mendalam atas peristiwa ini, tegas Muldoko. Sebelumnya, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam terhadap korban penyerangan kelompok bersenjata di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. PGI menyampaikan keprihatinan dan duka cita mendalam atas jatuhnya 10 orang korban dan 2 orang kritis, termasuk Pendeta Eliezer Banner, Pendeta Gereja Kemah Injil Indonesia, kata Sekretaris Eksekutif Bidang Keadilan dan Perdamaian, PGI, Hendrik Lokra, Senin. Hendrik menyebutkan 10 korban tersebut diduga meninggal akibat penembakan oleh kelompok bersenjata di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Menurut dia, peristiwa tersebut menambah jumlah korban dari sekian banyak peristiwa pembunuhan yang terjadi di Papua. Oleh karena itu, dia meminta pemerintah membentuk tim investigasi independen untuk melakukan investigasi komprehensif terhadap kejadian pembunuhan masyarakat sipil di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga, Papua. Kami mendorong gereja-gereja di tanah Papua untuk terus melakukan upaya kemanusiaan sebagaimana perlu untuk masyarakat di Kampung Nogolait, Distrik Kenyam, Kabupaten Nduga dan sekitarnya, kata dia. Selain itu, ia juga berharap TNI Polri melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan terjadinya peristiwa serupa serta menciptakan masyarakat yang damai dengan pendekatan kultural. Kami mendorong koalisi kemanusiaan untuk terus melakukan upaya sebagaimana diperlukan dalam rangka mengungkapkan fakta dan advokasi kemanusiaan di tanah Papua ke depannya, ujar Hendrik. Wapres katakan penegakan hukum terhadap KKB di Papua gunakan strategi defensif aktif. Wakil Presiden atau Wapres, Ki Haji Ma'ruf Amin, menyebut pendekatan hukum di Papua menggunakan strategi defensif aktif. Hal itu dikatakan Wapres menanggapi serangkaian gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata belakangan ini. Penegakan hukumnya akan lebih kita sebut sebagai strategi defensif aktif. Kita memang defensif, tidak menyerang tetapi harus aktif. Aktif itu artinya tidak boleh membiarkan itu terjadi, tegasnya, Jumat 24 Maret 2023. Seperti diketahui, KKB masih terus berulah di wilayah Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Terakhir, KKB melakukan menembak mati seorang tukang ojek di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, pada tanggal 22 Maret 2023 lalu. Sebelumnya, KKB juga melakukan penyanderaan pilot Susi Air, penembakan pesawat Trigana Air pada 11 Maret, kemudian pembakaran sekolah di Distrik DKI pada Minggu 12 Maret yang menjadikan Dinas Pendidikan Kabupaten Yahugimu terpaksa meliburkan sekolah. Wapres menegaskan pengamanan di Papua tidak akan melanggar hak asasi manusia atau HAM, mengingat saat ini kondisi keamanan di Papua, khususnya pegunungan, masih sangat fluktuatif akibat ulah KKB. Pengamanan Papua ini kita penting itu kan melindungi masyarakat dan tidak ada yang namanya melakukan hal-hal yang bisa dianggap yang kita melanggar HAM, tegas Wapres. Oleh karena itu, Wapres mengatakan pemerintah mengupayakan agar Papua kondusif dengan pencegahan hukum sehingga tidak ada lagi ketakutan bagi masyarakat setempat. Harapannya tidak ada lagi daerah rawan di Papua. Pencegahan hukum karena kita mulai ingin melakukan sesuatu. Itu jangan ada daerah yang rawan di sana. Harus diamankan semua. Jangan ada masyarakat yang meninggal tempat karena ketakutan. Jadi harus ada perlindungan.
Penindakan terhadap mereka yang mereka lakukan perbuatan yang merusak atau membuat rakyat ketakutan, tegasnya. Mengecam aksi KST Papua menyerang warga sipil. KST kembali berulah dengan menyerang warga di Yahukimo sampai menimbulkan korban jiwa. Masyarakat mengecam aksi sadis tersebut dan mendukung aparat keamanan untuk menindak tegas kelompok teroris ini. Kelompok separatis dan teroris atau KST adalah kroni dari organisasi Papua Merdeka. Mereka menggunakan senjata untuk menakut-nakuti rakyat serta melawan aparat keamanan. Keberadaan KST tentu meresahkan karena lama-lama mereka merajalela dengan menyerang dan menimbulkan korban jiwa. Terbaru, pada 11 Maret 2023 terjadi penembakan pesawat Trigana Air di Bandara DKI, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Pelakunya adalah KST. Peristiwa ini mengejutkan setelah sebelumnya mereka membakar pesawat CCR dan menculik pilotnya yang berkebangsaan asing. Sebelumnya tanggal 8 Maret 2023, KST menyerang warga di Jalan Poros Longpot, Distrik DKI, Yahukimo. Dalam peristiwa itu ada 2 korban jiwa. Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo mengatakan korban meninggal dunia atas nama EP 18 tahun dan VS 24 tahun. Kronologinya, korban berboncengan menggunakan sepeda motor dari arah kompleks PJPR menuju arah kota. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Pada saat kedua korban melintas di Jalan Poros Lokpon KM2 atau tepatnya depan SPBU pada pukul 19.40 waktu Indonesia bagian timur. Mereka ditembak sebanyak 2 kali oleh KST KKB. Kombes Ignatius Beni Adi Prabowo meneruskan, terdengar suara letusan sebanyak 2 kali. Selang 5 menit, seorang masyarakat datang melapor ke Polres Yahukimo bahwa ada 2 orang tergeletak di Jalan Poros Lokpon. Mendapat laporan tersebut, tim gabungan Polres Yahukimo dan Satgas Damai Kartes 2023 berespon dengan mendatangi TKP untuk mengevakuasi kedua korban ke RSUD DKI.